Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pula kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih telah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara syarat seorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi seorang yang beriman. Kemudian seseorang tidak akan menjadi seorang yang beriman kecuali apabila dia memenuhi rukun-rukun iman yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhir. Ini adalah merupakan rukun-rukun iman yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk imani. Dan di antara salah satu dari rukun iman yang banyak sekali manusia lupa dengan hal tersebut atau lalai dengan hal tersebut adalah beriman kepada hari akhir. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam satu surat yang kita baca berulang-ulang di dalam hari-hari kita, yaitu surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumul Jaza, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan, menghisab semua amal-amal seorang hamba. Hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah menceritakan bahwasanya di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari sejarak 1 mil. Kemudian kata Nabi SAW, seseorang akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosa-dosa yang dia miliki. Ada di antara mereka yang tenggelam sebatas mata kakinya, ada yang tenggelam sebatas lututnya, ada yang tenggelam sebatas pinggangnya, dan ada pula yang tenggelam seluruhnya sebatas, kemudian beliau SAW memberikan isyarat, sebatas mulutnya. Ini keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejarak 1 mil. Kemudian di sana ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, sab'atun yutilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, itu di antara tujuannya adalah menjadi peringatan bagi kita semua agar kita mempersiapkan diri kita di mana kita nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut tidak ada orang yang selamat kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat, sudahkah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadanya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara salah satu dari mereka semua. Nabi SAW menyebutkan siapa 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dan kita semua adalah pemimpin sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Maka sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adil. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita periksa diri kita. Mari kita introspeksi kembali diri kita semua sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esoknya. Dan para ulama menjelaskan di antara makna dari ayat ini adalah hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita melihat diri kita termasuk di antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Imamun adil. Kemudian yang kedua, syabun nasa fi ibadatillah. Para pemuda yang mengisi waktunya, mengisi hidupnya dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita menjumpai dalam diri kita ada sifat imamun adil, kemudian ada pula sifat seseorang yang tumbuh di atas ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, dan seseorang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa rindu pengen terus-menerus berada di masjid. Kalau dia keluar dari masjid, dia rindu pengen kembali lagi ke masjid untuk apa? Melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik rumah adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kenerangan, di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang, di dalamnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah seorang yang senantiasa merasa rindu, hati dia terpaut, hati dia tergantung di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingin terus-menerus berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat yang Nabi SAW sebutkan. Yang pertama, imamun adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terus-menerus tertaut dengan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka semua sehingga kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab seorang mendapatkan manisnya iman adalah ketika dia mencintai, maka dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia nanti akan mendapatkan mimbar-mimbar yang bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang bahkan para nabi, bahkan para syuhada, mereka pun ingin memilikinya. Maka hendaknya kita kalau mencintai seorang, jadikan cinta kita adalah mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah rajulun, seseorang, da'athu imra'ah, dia digoda oleh wanita, dzata mansabin wa jamal, yang memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki kecantikan. Kemudian apa? Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau tatkala mendapatkan ujian dan gangguan serta fitnah dari godaan wanita. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan dunia dengan segala perhiasannya nampak indah di hadapan para manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan indah di pandangan manusia syahwat dari perkara-perkara dunia, wanita-wanita yang indah dipandang, kemudian harta benda yang melimpah, kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah, anak-anak yang banyak. Maka itu semua adalah mataul hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebaik-baik tempat kembali. Maka solusi dari ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia adalah senantiasa ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sebaik-baik tempat kembali. Sehingga ketika ada godaan, ada fitnah datang kepada kita, kita bisa mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berikutnya yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun, seseorang, tasaddaqa bi shadaqah, yang dia bersedekah dengan suatu sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, hatta sampai-sampai la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat baik untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengingat-ingatnya, tidak mengungkit-ungkitnya. Ini yang dimaksud rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya sampai dirinya sendiri tidak lagi tahu apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah gambaran keikhlasan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tidak mengharap balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara pembatal-pembatal dari kebaikan, di antara pembatal-pembatal dari sedekah adalah dengan mengungkit apa yang telah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau dengan memberikan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah, seorang yang melakukan kebaikan kemudian dia menyembunyikan kebaikannya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah seseorang dzakarallahu khalian, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendiri. Terkadang orang tatkala sendiri tidak ada yang melihat, maka mudah bagi dia untuk melakukan keburukan, mudah bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Karena terkadang dia merasa tidak ada orang yang mengenal dia, tidak ada orang yang mengawasi dia, sehingga dia bebas melakukan apapun. Maka lihat orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang rajulun dzakarallahu khalian, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sendiri, fafadat aina, kemudian berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar bahwasanya dia lakukan itu amat sangat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi dirinya. Sehingga dia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara salah satu dari mereka semua. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini mari kita perbanyak membaca salawat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.